Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih, dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan, saya beri judul adalah kekayaan yang sesungguhnya. Kekayaan yang sesungguhnya. 1 Korintus 1 ayat 5-7. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. 2. Dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, dewasa ini banyak orang alergi dengan yang namanya menjadi kaya atau hidup dalam segala kekayaan. Agak alergi dengan kata kaya, saudara, gitu ya. Karena banyak yang mengidentikan kekayaan yaitu materi atau uangnya berlimpah. Identik kekayaan itu hanya sebatas materi atau uangnya banyak, asetnya banyak, punya rumah mewah, mobil mewah, perhiasan. Apakah Alkitab hanya menuliskan kaya sebatas uang dan harta? Tidak. Saya tegaskan, tidak. Waktu Yesus mati di kayu salib, dia melakukan pertukaran. Dia rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Nah, saudara, ada orang-orang yang sengaja membuat dirinya seolah-olah semiskin mungkin atau pura-pura miskin supaya terlihat lebih Kristen. Apakah itu yang Tuhan ajarkan? Tentu tidak. Coba kita lihat, bukankah Tuhan sudah menyediakan segala kelimpahan sebelum Tuhan menciptakan Adam dan Hawa? Adam dan Hawa diciptakan di hari ke-6, di mana dari hari pertama sampai hari ke-6 sebelum Adam diciptakan, Tuhan sudah mempersiapkan segala kebutuhan Adam. Mulai dari makanan, mulai dari tempat dia bisa mengusahakan taman itu, mulai dari hewan-hewan, itu semua Tuhan sudah sediakan. Benda-benda penerang, Tuhan sudah menyediakan. Tuhan ingin setiap kita anak-anaknya hidup dalam segala kecukupan. Bahkan Tuhan ingin kita hidup di dalam kelimpahan. Saudara, kita kupas sedikit tentang kekayaan yang sesungguhnya menurut Paulus di kitab Korintus ini. Kaya di sini ada banyak penjelasan, yaitu kalimat setelah titik 2 tadi. Kalau kita lihat, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, titik 2. Nah, setelah itu adalah penjelasan yang Rasul Paulus berikan. Saya perhatikan ada 3 sebetulnya kekayaan yang dicatat oleh Rasul Paulus. Yang pertama bicara mengenai perkataan. Yang kedua bicara mengenai pengetahuan. Dan yang ketiga bicara mengenai karunia. Saudara, ada beberapa kata Ibrani tentang kata kaya. Kabat, itu artinya honorable, rich, be glorious. Ashar, artinya mendapat kekayaan, kekayaan yang diakumulasikan. Ada kata gadal, dibuat berkuasa, besar dan kuat. Ada kata cahil, yang artinya sumber daya, kekuatan, kemampuan, pasukan. Ada juga yang katakan nekes, yaitu kekayaan dan harta benda. Dalam bahasa Yunani ada yang namanya ploutos, artinya kelimpahan, kepemilikan. Jadi saudara, ada banyak sekali penjelasan mengenai kata kaya dalam Alkitab. Dan semuanya tidak hanya berujung kepada kaya secara materi, tetapi berujung kepada yang namanya kelimpahan. Kita perlu pahami ini. Maka dari itu jangan identikkan segala sesuatu yang katakan kaya oleh firman Tuhan hanya kepada yang namanya harta materi. Tetapi kaya mengacu kepada yang namanya hidup di dalam kelimpahan. Kelimpahan artinya adalah hidup lebih dari cukup. Bahkan bisa memberkati orang lain. Allah memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Jadi jelas sekarang bahwa Allah memang menghendaki kita hidup dalam kecukupan. Sekalipun uang pas-pasan, tetap limpah dengan perkataan yang baik. Sekalipun sedang alami masalah finansial, tetap limpah dalam pengetahuan yang baik. Sekalipun dalam ekonomi yang pas-pasan, tetap limpah dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan. Tetap bisa hidup di dalam kelimpahan. Karena balik lagi, kekayaan tidak hanya identik dengan materi. Tetapi saudara, bukan berarti juga ini adalah teologi kemakmuran yang berlandaskan bahwa begitu Kristen kita akan jadi kaya raya dan gak ada yang susah. Ini pun keliru, saudara. Ada proses, ada masalah. Tuhan kadang izinkan orang tidak alami yang namanya kekayaan secara materi. Kenapa? Karena Tuhan tahu begitu dikasih kekayaan secara materi, dia akan meninggalkan Tuhan. Tuhan lebih menyayangi nyawa seseorang daripada hanya ingin menyenangkan hati seseorang. Ingat bahwa kekristenan bukanlah pengganti dari pesugihan.
Jangan ada yang pernah berpikir bahwa kalau saya jadi Kristen, saya akan jadi kaya. Saya akan jadi kaya raya dan luar biasa secara aset materi. Kalau gitu apa bedanya kita cuma jadikan Tuhan Yesus pengganti dari dukun? Mari kita menyikapi kekayaan, kelimpahan yang Tuhan berikan ini dengan mindset yang tepat, paradigma yang benar. Saudara, Yesus dikelilingi orang-orang kaya semasa pelayanannya. Tetapi hatinya tidak pernah terikat dengan mereka. Karena Yesus tahu kekayaan yang lebih besar dari harta dunia, yaitu harta sorgawi. Saudara, kalau orang Kristen kaya, ya nggak apa-apa. Tuhan berkati dengan aset berlimpah, ya nggak apa-apa. Karena dengan itulah dia bisa membantu orang-orang yang susah, membantu pekerjaan Allah. Karena orang itu memang siap diberkati dengan harta, dan setiap orang yang diberkati dijadikan kaya untuk memberkati orang lain. Jadi nggak apa-apa jadi orang kaya. Tapi kalau orang Kristen nggak kaya juga nggak apa-apa. Nggak usah jadi minder. Karena kecukupan segala sesuatu tidak hanya dinilai dari uang dan materi. Karena tetap punya kelimpahan karunia dan hidup kekal. Itu jauh lebih penting. Jadi yang kaya nggak usah pura-pura miskin supaya tampak rohani. Juga yang nggak kaya nggak perlu memaksa diri untuk terlihat kaya supaya tampak diberkati. No. Jadilah diri kita apa adanya. Dan ini yang penting saudara ya. Yang lain yang cuma nonton hidup orang nggak usah kepo. Nggak perlu nyinyir hidup sesama orang beriman. Baik dia kaya, dia nggak kaya, biarlah itu urusan setiap orang. Tetapi hendaklah yang kaya membagikan kepada yang kekurangan, dan yang kekurangan berusaha mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan percayakan, sehingga hidup kekristenan menjadi seimbang. Ini yang penting, saudara. Pada akhirnya, yang lebih penting adalah nama Yesus harus dimuliakan melalui kehidupan kita. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, keras tapi mengajar kami, membukakan paradigma kami. Kami rindu Tuhan punya mentalitas yang benar. Kami rindu punya paradigma yang benar. Bukan terus kami mengejar kekayaan-kekayaan dunia sampai kami lupa bahwa Tuhan sudah memberikan segala kelimpahan, jauh melampaui apa yang kami usahakan, jauh melampaui apa yang dapat kami lakukan. Karena semua Tuhan sudah sediakan dengan kemurahan-Mu, dan Tuhan berikan kelimpahan, dan Tuhan juga berikan kehidupan kekal untuk setiap kami yang percaya kepada-Mu. Tuhan, berkati anak-anak-Mu, dewasakan mereka, urapi mereka Tuhan, supaya setiap firman ini sekalipun mungkin sulit untuk dicerna, tetapi biar Tuhan yang akan memberikan pengertian hari lepas hari, sehingga firman yang keras ini boleh menjadi firman yang menguatkan, firman yang mendewasakan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan. Terima kasih Bapa. Berkati segala aktivitas anak-anak-Mu sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil Tuhan. Nama Yesus dimuliakan. Kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.